Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa radio Ananta Prajaswara 99,9 FM yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, astungkare berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita semua alhamdulillah ada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat memanfaatkan serta mengelolanya dengan sebaik-baiknya, agar kelak pada saat kita dipanggil oleh Allah, kita sudah punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Pemirsa dan pendengar radio Ananta Prajaswara 99,9 FM yang dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Kali ini saya akan mencoba membawakan serta mengupas kaitannya dengan nuansa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih populer dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penjuru dunia, khususnya
Di Jembrana pelaksanaannya begitu semarak dengan berbagai ragam dan coraknya, karena umat merindukan dan sangat cinta kepada junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya dan harapan kita bersama, mudah-mudahan dan mari dalam memperingati dan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sebatas seremonial saja setiap tahunnya, tapi yang paling penting hakikatnya ialah bagaimana kita pada saat memperingati hari lahirnya atau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengambil hikmah dan nilai yang terkandung dalam Islam yang diajarkan dan serta dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dapat memperkokoh dan memperkuat iman kita, serta dapat meningkatkan pengamalan agama kita itu sendiri, serta kualitasnya terus meningkat setiap tahunnya pada saat kita, terutama pada saat kita memperingati Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena demi cintanya kepada junjungan kita, kita cenderung dalam tanda kutip berlebih-lebihan. Padahal Nabi Muhammad sendiri ialah sosok yang sederhana, sosok yang suka menyantuni anak yatim dan suka bersama anak yatim, menyantuni fakir miskin, menyantuni orang tua jompo dan lain sebagainya demi kemajuan dan kejayaan umat serta Islam itu sendiri. Mari dalam setiap pelaksanaan Maulid kita kondisikan, kita selaraskan dengan tokoh besar junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak keluar dari konteks. Sekali lagi, agar umat dan Islam maju terus sehingga disegani di penjuru dunia. Hari ini, saat ini kita masih belum, dari sisi penegakan hukum belum begitu menggembirakan. Tapi kami dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana juga tetap menghimbau kepada masyarakat. Mungkin kalau masyarakat hanya takut dengan aturan hukum yang ada di negara Indonesia saja, saya kira tidak terlalu efektif. Mari saya ingatkan bahwa andaikan kita lolos dari jerat hukum di dunia ini, tidak akan bahagia kita apabila dalam tindak tanduk kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari mendapatkannya tidak fair dan tidak jujur alias melanggar hukum.
Mari hidup yang sebentar saja ini, hidup di kata orang bijak, hidup di dunia ini ialah persinggahan saja. Kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, agama, bangsa, dan negara. Ingatlah, saudaraku semua, bahwa nanti apabila kita sudah dipanggil oleh Allah atau mati, kita tidak bisa mengelak apa yang kita laksanakan di dunia ini, sebab pengadilan Allah ialah yang seadil-adilnya. Kenapa begitu? Karena panca indera kita nanti semuanya akan menjadi saksinya. Sekali lagi, bahwa kalau mungkin aturan atau hukum dunia luput dari sanksi bagi kita, itu mungkin tetap kita jangan berbangga bahwa barang yang kita dapatkan dengan cara tidak fair dan tidak jujur tidak akan membahagiakan hidup kita, termasuk darah daging kita, anak cucu kita tidak akan membahagiakan, malah itu akan menjadi petaka bagi kita. Yang paling penting harus kita ingat bahwa setelah kita dipanggil oleh Allah nanti di akhirat, sekali lagi, hukum Allah itu sangat adil, karena nanti panca indera kita akan menjadi saksinya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah, menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Pada akhirnya selamat dan bahagia di dunia, serta selamat bahagia di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin tutur kata saya ini ada yang tidak berkenan, ada yang tidak pas, mungkin ada menyinggung perasaan saudara-saudara, itu tanpa kesengajaan dari saya, dan saya manusia biasa, sudah tentunya tidak luput dari kesalahan, kehilafan, dan lain sebagainya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.